Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roni Setiawan, NIM 19511000011 dari semester 3 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai garis besar geomorfologi Indonesia. Yang pertama, mengenai letak Indonesia itu sendiri, di mana Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Indonesia itu mempunyai iklim tropis, di mana iklim tropis ini di Indonesia ada dua musim, yaitu musim kemarau dan yang kedua itu musim penghujan. Selain itu, Indonesia itu juga termasuk dari negara maritim, di mana secara geografis itu Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini tuh menyebabkan Indonesia itu sering terjadi gempa atau tektonisme. Selain itu juga, Indonesia itu juga dilewati oleh cincin api atau ring of fire, dan juga Indonesia itu ada 3 lempeng. Yang pertama itu lempeng Asia Tenggara atau Sunda, yang kedua itu ada lempeng Laut India Australia, dan yang ketiga itu ada lempeng Lautan Pasifik barat menujam di bawah kontinen Asia. Nah, dari ketiga lempeng ini tadi itu tiap tahunnya mengalami pergerakan. Nah, hal tersebut itu menyebabkan adanya tektonisme atau gempa itu tadi. Untuk geomorfologi Indonesia, berbicara mengenai geomorfologi Indonesia itu sendiri, merupakan hasil dari bentukan tenaga geologi. Ada tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi, dan tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Untuk geomorfologi itu saling berkaitan dengan geologi, di mana perbedaan letak dari geomorfologi itu karena adanya proses geologi, misalnya itu daerah vulkanisme. Nah, daerah vulkanisme itu kan adanya di daerah gunung, pegunungan gitu. Jadi itu tanahnya lebih subur karena adanya proses geomorfologi dari adanya tenaga eksogen dan endogen dan vulkanisme itu. Untuk geomorfologi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu ada tektonik dan yang kedua itu ada iklim. Di mana tektonik dan iklim itu tadi yang disebabkan karena Indonesia itu ada dilewati oleh cincin ring of fire, sama ada lempeng itu tadi, sama Indonesia itu terletak di antara 6 derajat itu tadi. Nah, dari tenaga tektonik itu menyebabkan berbagai hal seperti berpengaruh terhadap persebaran bentuk lahan, ada bentuk lahan struktural, vulkanis, fluvial, kars, dan lain-lain. Contohnya itu lahan fluvial. Nah, lahan fluvial ini kan adanya di daerah sekitar sungai, misalnya itu terbentuk adanya meander atau tanggul alam. Dan yang kedua itu berpengaruh terhadap evolusi bentuk lahan yang berlangsung di bawah eksogen. Yang kedua mengenai iklim. Iklim ini memegang peranan sangat penting dalam evolusi bentuk lahan di Indonesia, di mana Indonesia kan iklimnya mempunyai iklim tropis yang berpengaruh terhadap bentuk lahan Indonesia, utamanya itu ada dalam pembentukan tanah. Nah, di mana untuk pembentukan tanah itu juga akan mempengaruhi bentuk lahan itu sendiri. Untuk unsur-unsur iklim itu seperti curah hujan, seperti suhu, temperatur, kelembapan udara, ini akan juga sangat membantu dalam proses pembentukan lahan. Misalnya itu dalam membantu proses pelapukan. Untuk iklim tropis ini sendiri itu mempunyai pengaruh terhadap kondisi tanah, vegetasi, dan hidrologi. Lebih lanjut juga itu mempengaruhi terhadap proses geomorfologikal. Selain itu, curah hujan. Nah, curah hujan juga berpengaruh terhadap erosi dan sebagainya. Curah hujan itu bervariasi, dari umumnya itu dari barat ke timur itu semakin berkurang. Nah, itu bisa kita ambil contoh, misalnya itu foto ini. Foto ini itu sama-sama diambil tahun 2015, yang ini itu di Flores dan yang ini di Dieng. Nah, dari situ kita bisa lihat karena keduanya itu mempunyai perbedaan iklim, di mana yang di Flores itu iklimnya lebih panas karena kan sedikit curah hujan, di mana hanya terjadi penguapan tetapi sedikit pembentukan awan. Nah, untuk tanamannya itu sendiri juga berbeda, di mana yang musim panas ini hanya ada padang savana gitu. Terus yang di Dieng. Nah, di Dieng ini karena iklimnya dingin, untuk vegetasi tanaman sendiri itu juga banyak seperti sayur-sayuran dan lain-lainnya. Nah, dari situ itu ada kesimpulan bahwa iklim itu menggerakkan agen geomorfik seperti angin, air, tanah, es, dan lain-lain. Setelah agen geomorfik itu tadi digerakkan, akan mempengaruhi proses dari geomorfologi. Setelah proses geomorfologi akan mempengaruhi perkembangan bentuk lahan.
Selain itu, iklim juga berpengaruh. Yang pertama itu berpengaruh terhadap biosfer dan mendorong terjadinya perubahan geosfer. Yang kedua, perubahan tanah dan kondisi hidrologi mempengaruhi proses geomorfik, misalnya ada sedimentasi, erosi, dan lain-lain. Nah, untuk kasus hidrologi ini sendiri kan, misalnya dalam suatu lahan itu vegetasinya rendah. Nah, di mana kalau vegetasinya rendah itu pasti kan adanya erosi itu semakin tinggi dan limpasan itu juga tinggi. Nah, ini nanti akan menyebabkan proses geomorfik itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada fluktuasi suhu telah mempengaruhi perubahan geomorfologi, terutama di daerah tinggi. Nah, semakin tinggi daerahnya itu suhunya akan turun 0,6 derajat. Jadi semakin tinggi itu akan semakin dingin. Yang D itu luasnya daerah dangkalan Sunda dan Sal itu menyebabkan evaporasi yang kurang dan kekeringan panjang. Nah, karena daerah tersebut luas, maka evaporasinya sedikit karena evaporasi sedikit ini dari terlalu luasnya itu tadi dan kurangnya penyinar matahari. Jadi ada kekeringan gitu karena proses pembentukan awan dan hujan itu rendah. Yang selanjutnya itu selama interglasial air laut naik dan air laut itu memberikan sumbangan panas dan kelembapan mengurangi iklim regional. Nah, dari air laut yang naik itu disebabkan karena pemanasan global di mana itu tadi itu bisa menyebabkan es di kutub itu mencair dan air laut naik sehingga itu akan menyebabkan cuaca lebih panas lagi. Yang selanjutnya itu penurunan curah hujan itu menyebabkan kekeringan pada tanaman. Nah, ini sudah jelas di mana tanaman itu kan juga membutuhkan air untuk proses memproduksi makanannya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu pelapukan kemik berkurang dan proses mekanik batuan menjadi lebih penting. Yang selanjutnya, iklim kering meningkatnya glasial Pleistosen musiman juga mempunyai efek nyata terhadap rejim sungai. Nah, jika es yang ada di kutub itu mencair kan otomatis airnya juga kan ke laut, di mana laut itu juga menyambung ke sungai. Nah, ini bisa menyebabkan kenaikan suhu dan kenaikan air dari laut sungai itu sendiri. Yang selanjutnya itu kondisi hutan monsun dan tanaman savana mengakibatkan erosi lateral lebih aktif di daerah berelief rendah dan limpasan yang menyebar daripada pengecasan linier yang mencirikan kondisi interglasial tropis basah. Yang C, debit transportasi pada saat monsun basah dengan tambahan musim kering. Berikutnya, material tersebut diendapkan pada dasar sungai. Nah, karena di sungai tadi ada erosi dan sedimentasi, nah, untuk itu selanjutnya nanti bahan material-material yang terbawa dari aliran sungai itu akan diendapkan atau sedimentasi pada dasar sungai. Nah, ini bisa menyebabkan pendangkalan. Yang K, sebagian besar saluran sungai terisi material kasar sehingga menghasilkan aliran yang teranyam atau mendering. Nah, dari itu tadi yang hasil proses sedimentasi dan erosi lama-lama akan menghasilkan bentuk lahan, misalnya ada mendering, ada tanggul alam, danau tapal kuda dan sebagainya. Yang C itu mengenai bentang lahan vulkan di Indonesia. Untuk bentang lahan vulkan di Indonesia itu sendiri umumnya itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu ada busur vulkan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku Selatan. Yang kedua itu ada Halmahera Minahasa, dan yang ketiga itu ada Baradaya Sulawesi. Untuk vulkanisme aktif sendiri itu di Indonesia umumnya sangat banyak karena Indonesia kan dilewati oleh cincin api itu atau ring of fire. Jadi banyak gunung-gunung aktif di Indonesia. Utamanya itu ada tipe A sejumlah 70 dan 4 diantaranya itu ada di bawah permukaan laut. Jadi gunung laut gitu. Terus untuk yang tipe B sendiri itu sejumlah 34. Di mana total dari keseluruhan gunung api di Indonesia itu kurang lebih itu 15% dari gunung api yang ada di dunia. Untuk 14 gunung api di Indonesia itu punya ketinggian yang lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. 10 di antaranya itu ada di Pulau Jawa dan lainnya itu tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Contohnya itu seperti Gunung Kerinci dan Gunung Dempo itu di Sumatera, Gunung Agung di Bali, Gunung Rinjani di Lombok. Untuk Gunung Kerinci itu sendiri itu merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia. Yang kedua selain dari Puncak Jayawijaya yang ada di Papua, di mana Gunung Kerinci ini mempunyai ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Yang D, mengenai keanekaragaman dan evolusi bentuk lahan vulkanik. Untuk vulkanisme sendiri itu adalah fenomena dinamik yang dijadikan oleh variasi spasial dan temporal. Nah, hal ini tuh penting yang terkait dengan perubahan gerakan tektonik lempeng. Untuk pusat erupsi yang gunung itu utamanya di Indonesia itu erupsinya itu lurus dan
gunung api strato itu kenampakan vulkaniknya kecil. Contohnya itu seperti di Gunung Merapi, itu termasuk gunung tipe api strato. Untuk di Pulau Jawa sendiri itu gunung api itu umumnya yang aktif di bagian selatan. Nah, ini disebabkan karena adanya penunjaman secara gradual di bidang subduksinya itu menurut rentang waktu. Nah, di mana ini nanti akan menghasilkan pergeseran secara gradual ke arah luar dan dari magma yang naik dari pusat aktivitas vulkaniknya itu. Jadi nanti akan terjadi pemisahan lempeng. Untuk selanjutnya itu kenampakan yang paling menonjol itu garis U dan S. Misalnya itu dari Gunung Ungaran di Semarang, Telomoyo di Magelang, Merbabu, Merapi di Jawa Tengah. Nah, contohnya itu ada vulkanisme tertua itu di utara seperti Gunung Merbabu itu. Nah, dan yang aktif itu di sebelah selatan seperti Gunung Merapi. Nah, gunung tersebut itu terletak dekat dengan sesar pemisah utama. Untuk bentuk lahan vulkan sendiri itu ada 4, ada stratovulkano, ada depresi vulkanotektonik, ada kaldera, dan kompleks vulkan. Untuk stratovulkano sendiri itu erupsinya sentral. Nah, ini tipe yang paling dominan. Nah, meskipun vulkannya dengan kerucut tunggal, contohnya Gunung Ciremai di Jawa Barat itu sangat jarang. Untuk kebanyakan vulkanostrato sendiri itu punya 2 kerucut akibat dari pergeseran dari pusat erupsinya. Contohnya itu seperti di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Untuk di stratovulkan itu juga dijumpai erupsi celah. Nah, contohnya itu seperti gunung di Gamkonora. Untuk erupsi area itu sendiri sangat jarang ada, tetapi itu ada yang lebih menyerupai seperti di Gunung Lamongan. Yang kedua itu mengenai depresi vulkanotektonik. Untuk depresi vulkanotektonik sendiri itu pembentukannya dipengaruhi oleh proses tektonisme. Jadi sesar utama dari dawir sesar itu fungsinya sebagai lubang kepundan selama letusan. Pada saat letusan itu jumlah besar ignimbrite, tuff, dan pumice itu dikeluarkan. Contohnya itu ada Gunung Toba itu. Bentuk lahan yang ketiga dari vulkanotektonik itu tadi ada kaldera, di mana kaldera ini terbentuk karena adanya keluarnya lava basaltis dalam jumlah banyak dan jarang dijumpai di Indonesia. Kalau ada di Indonesia itu hanya itu kaldera yang berukuran kecil seperti kawah krater atau besar depresi. Nah, selama pembentukannya itu banyak dihamburkan batu apung. Untuk tipe kaldera kecil itu atau kawah itu umumnya berukuran penampang 2 km, misalnya itu di kaldera Gunung Gede, kaldera Gunung Raung di Banyuwangi, ada di Danau Kelimutu. Untuk yang kaldera besar sendiri atau tipe depresi itu dipengaruhi oleh kompleks gunung api melalui beberapa periode letusan. Jadi ada beberapa periode yang menyebabkan itu kalderanya itu tipe besar atau depresi gitu. Contohnya itu seperti kaldera Batur di Bali 9 km, Krakatau 8 km, dan Ijen di Banyuwangi itu 18 km. Yang selanjutnya itu ada kompleks vulkan. Nah, untuk kompleks vulkan ini terdiri dari berbagai tipe aktivitas vulkanik. Contohnya itu di Dieng. Nah, Dieng itu termasuk dari contoh kompleks vulkan itu sendiri. Untuk berbagai kenampakan vulkan itu ukurannya itu dari kecil sampai menengah. Jadi berkembang dalam kompleks gunung api tua atau kaldera Jambangan itu berusia Pleistosen muda. Yang E, bentuk lahan kars di Indonesia. Nah, untuk bentuk lahan kars ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, orografis, dan struktur dan litologi. Untuk iklim ini tadi berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah itu seperti yang di atas tadi. Jadi dalam iklim ini berpengaruh kuat dalam proses karstifikasi di Indonesia. Tetapi selain iklim itu juga ada pengaruh lain yang menentukan kars di Indonesia itu seperti MOKOT, yaitu drainase awal, kedalaman MAT, rekahan, tipe, dan komposisi dari batu kambing itu sendiri. Baik secara teoritik itu tingginya suhu udara di Indonesia juga akan mengurangi kecepatan daya larut karbon dioksida. Namun demikian itu daerah tropis basah seperti di Indonesia ini memiliki nilai agresivitas air tanah yang tinggi karena efek karbon dioksida biologikal dari hasil vegetasi makro dan mikro. Untuk daerah kars ini sifatnya itu untuk kars itu mudah meloloskan air, jadi air yang dari hujan itu akan langsung masuk ke dalam tanah menjadi cadangan tanah, air cadangan tanah. Yang kedua, orografis. Faktor orografis ini berpengaruh jika satu daerah kars itu berkembang pada pegunungan yang tinggi. Nah, maka air yang hujan yang akan mengalami perkolasi sampai cukup dalam dan perbukitan konikal dengan lereng curam akan terbentuk.
Yang selanjutnya itu struktural dan litologi. Faktor struktural dan litologi ini juga berpengaruh dalam perkembangan kars, di mana hasil-hasil struktural ini mewarnai perkembangan pada pola garis kontur yang lurus, seperti ditemukan di Panengkap di kars Ajamaru, seperti juga ada kepala burung di Papua. Yang F mengenai bentuk lahan denudasional non-vulkanik. Ciri-ciri dari bentuk lahan ini seperti berkembangnya di daerah keratogen. Faktor yang berpengaruh adalah curah hujan tinggi dan temperatur tinggi ya. Sehingga curah hujan tinggi dan temperatur tinggi nanti akan membantu proses pelapukan. Jadi pelapukan akan berjalan lebih cepat. Yang ketiga juga hasil pelapukan itu tadi akan diikuti oleh proses erosi dan gerakan massa seperti ciri denudasional itu sendiri. Dan yang keempat itu pelapukan akan semakin cepat pada daerah dengan batuan sedimen lunak. Nah, untuk batuan yang lunak itu tadi kan proses pelapukannya cepat karena ada hujan dan pemanasan dari cahaya matahari itu sendiri. Jadi ibarat kalau dari kaca, nah kalau kaca itu kan ada air es terus dikasih air panas, nah itu nanti kan juga akan retak. Nah sama dengan batu itu tadi. Yang selanjutnya itu ada deposisi sedimen terjadi pada wilayah lahan rendah. Nah ini nanti akan menyebabkan perluasan dataran aluvial atau degradasi dan agradasi. Yang G mengenai geomorfologi lahan rendah. Untuk di wilayah Indonesia sendiri itu lahan rendahnya cukup luas dan terdiri dari beberapa unit geomorfologikal seperti Piedmont, ada dataran aluvial, ada rawa mangrove. Untuk Piedmont ini memiliki lereng landai dan berbeda sifat alaminya dapat terkelompokkan dalam unit-unit tergantung dari luasnya itu sendiri, dapat berupa lereng kaki, ada kipas, teras, endapan graben, dan isian basin atau pegunungan. Untuk dataran aluvial ini dibedakan ada beberapa seperti dataran aluvial dengan rawa belakang yang kering musiman, ada dataran aluvial dengan tanggul dan rawa belakang, ada dataran aluvial dengan endapan gambut dan rawa belakang. Untuk rawa mangrove itu merupakan unit transisi ke bentuk lahan kepesisiran. Jadi rawa mangrove ini kebanyakan itu ada di daerah kepesisiran. Yang H mengenai geomorfologi marin di Indonesia. Nah, untuk tipe pantai di Indonesia itu evolusinya bentuk lahan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada tenaga eksogen, tenaga endogen. Nah, dari ini tadi itu terkait dengan iklim basah yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga karena situasi geografis dan struktur geofisikal. Tipe pantai di Indonesia itu umumnya ada 3 jenis tipe. Yang pertama itu ada pantai dengan lahan rendah. Nah, ini contohnya seperti di Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo. Nah, yang kedua itu juga ada pantai berbatu seperti di Pantai Kasab, Pacitan, seperti maaf ini seperti pantai di Pantai Gesing di Gunung Kidul. Nah, kalau yang terumbu karang dan pulau itu contohnya seperti Pantai Kasab di Pacitan dan Pantai Raja Ampat. Untuk pantai lahan rendah itu sendiri ya, hasil bentukan dari pantai lahan rendah itu sendiri ada contohnya seperti delta dan gisik. Pantai lahan rendah ini umumnya dinamik di mana posisinya itu terus mengalami perubahan dari bawah pengaruh proses marin dan fluvial. Untuk yang kedua itu bentuk pantai ini juga jarang teratur, tergantung dari kecepatan agresi yang dipengaruhi oleh kedudukannya terhadap muara sungai-sungai besar yang saling menyatu di pantai tersebut. Yang ketiga itu proses-prosesnya itu sama sejak masa lampau hingga sekarang, yaitu dengan deposisi fluvial atau perubahan muara sungai, kerja angin, dan gelombang arus. Untuk tipe pantai ini itu banyak lempungnya yang terangkat ke arah laut oleh sungai tropis basah. Ditambah juga itu karena dangkalnya perairan itu memberikan pengaruh besar terhadap mobilitas pantai itu sendiri. Yang selanjutnya, perubahan muara sungai itu baik akibat alami maupun antropogenik akan menyebabkan agresi pada muara sungai baru dan erosi di muara lama. Sungai contohnya itu Sungai Cidurian di Jawa Barat. Nah, untuk pantainya itu selama 18 tahun itu bertambah 2,5 km. Nah, selain itu juga terbentuk oleh pembuatan irigasi dari manusia itu sendiri dan erosi mulai muara lama 120 meter di area tambak dan mangrove. Yang kedua itu pantai tipe berbatu. Nah, untuk pantai tipe berbatu itu konfigurasi pantai berbatu di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti struktur, neotektonik, dan litologi. Faktor-faktor tersebut seperti struktur, neotektonik, dan litologi itu juga
dipengaruhi dari iklim Indonesia sendiri, yang dimana Indonesia itu mempengaruhi iklim basah. Untuk pantai berbatu yang lurus dan berlereng terjal itu banyak terbentuk di Indonesia. Contohnya itu seperti sesar paralel di Kepulauan Sula. Selain itu juga pantai berbatu itu juga terjadi di mana pantainya meluas itu searah dari busur kepulauan, dan secara keseluruhan itu pantainya lurus meninggalkan beberapa teluk yang berasosiasi dengan kondisi lokal. Yang ketiga itu mengenai pantai terumbu karang dan pulau. Terumbu karang ini tersebar luas di Indonesia, utamanya itu yang paling banyak itu di Indonesia bagian timur. Nah, seperti itu terumbu karangnya sangat bagus. Nah, Indonesia itu juga banyak terumbu karang itu karena beberapa faktor seperti perairan Indonesia itu sendiri, yang suhu air lautnya itu sepanjang tahun itu antara 25 sampai 300 derajat Celcius. Nah, di atas suhu minimum itu untuk pertumbuhan polip itu 180 derajat. Nah, untuk suhu tersebut itu sampai kedalaman 40 sampai 50 meter. Kondisi pertumbuhan optimal itu umumnya dalam kedalaman 20 sampai 25 meter dengan sesuai kondisi lokal di daerah tersebut. Nah, ini ada pertumbuhan karang. Nah, pertumbuhan karang ini dipengaruhi oleh monsun. Nah, untuk pertumbuhan karang itu ada 3 ya. Ada yang pertumbuhan karang di lereng terumbu, ada di lereng yang menghadap ke angin gelombang, dan ada juga di lereng yang terlindung. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.